Ya, Kepoin Anugrah hadir lagi bersama Dr. Alberta Widya Kristanti, spesialis THT kanker bedah kepala leher. Bedah kepala leher. Mohon maaf, Dok. Ini panjang, Dok. Iya. Iya, Dok, kita akan ngobrolin soal amandel. Ya, teman-teman, seperti kita ketahui di dalam tenggorokan ada 2 kelenjar kecil ya, Dok ya, yang bernama amandel ya. Nah, itu bisa terserang apa ya namanya, istilahnya kena gangguan atau radang ataupun penyakit. Nah, Dok mungkin bisa dijelaskan, Dok, kenapa amandel itu bisa menjadi penyakit? Padahal itu kan kelenjar yang mungkin berfungsi ya, Dok ya. Betul. Jadi saya jelaskan dulu ada beberapa amandel. Amandel itu sebenarnya ada 3 pasang kita punya. 3 pasang? Iya, betul. Yang di tenggorokan yang udah sering kita dengar ya. Kemudian di belakang hidung, ini yang sebelah sini. Di belakang hidung. Jadi hidung, pentokannya hidung. Pentokannya hidung. Kemudian sama di pangkal lidah. Di sekitar sini, pangkal lidah ini. Jadi kalau dari samping nih, penampakan dari samping dia ada di sini sama di pangkal lidah. Kalau dari depan memang yang kelihatan cuma yang di tenggorok ini aja. Nah, yang sering bermasalah memang yang sini, yang di tenggorok. Yang di tenggorok. Sama yang urutan kedua yang di belakang hidung. Hidung. Yang pertama tenggorok, hidung, kemudian satunya lagi pangkal lidah. Pangkal lidah. Ada 3 tempat, 3 lokasi. Nah, sebenarnya fungsi utamanya adalah sebagai daya tahan, imunitas. Tapi mereka-mereka ini tadi bukan satu-satunya organ imunitas di tubuh kita, gitu. Nah, kalau terganggu, misal karena virus, karena bakterial, karena paparan iritasi dari luar, entah debu, entah alergi dan sebagainya, dia bisa menyebabkan infeksi atau peradangan. Dok, mungkin itu gangguan biasanya kan yang banyak tadi dokter menyebut di tenggorokan. Nah, apakah sama dengan radang tenggorokan, Dok? Apa bedanya, Dok? Nah, betul. Jadi terminologi atau per definisi atau istilah radang tenggorokan gitu ya, itu tuh lebih ke daerah tenggorok. Oh, tenggorok gitu. Jadi kalau lebih mungkin ke depannya gitu ya, Dok? Justru lebih ke belakang. Oh, lebih ke belakang. Gitu. Jadi sekitar lidah, gigi geligi, sampai dengan amandel tadi ini, itu kita nyebutnya biasanya adalah daerah rongga mulut. Rongga mulut ya. Dari amandel ke belakang, ya itu daerah tenggorok. Lebih ke dalam gitu ya? Ya, lebih ke pentokan, tapi yang di sini, yang di mulut sampai ke belakang, agak ke dalam, itu yang tenggorok. Jadi kalau radang tenggorok adalah radang di daerah, kalau kita nyebutnya faring atau tenggorok. Tetapi kalau amandel itu misalkan meradang, kita nyebutnya radang amandel itu yang di depannya ini. Gitu. Jadi memang beda ya. Secara lokasi juga memang sudah berlainan tempatnya. Penyebab dan gejalanya apa, Dok, kalau mungkin penyakit amandel ini? Tadi udah saya singgung sedikit. Jadi kalau yang infeksi karena bakteri atau virus, gitu ya. Karena bakteri atau virus bisa menyebabkan radang, gitu. Kemudian yang kedua, iritasi kronis. Iritasi kronis maksudnya paparan terus-menerus dari tadi yang saya sebut debu misalnya, atau asap rokok juga bisa, atau makanan-makanan tertentu yang memang merangsang dan mengiritasi, gitu. Iya. Terus kalau gejalanya, Dok? Oh iya, kalau untuk gejala biasanya yang paling jelas itu apa? Nyeri tenggorok, ya nggak? Iya. Nyeri tenggorok, terus nyeri untuk menelan, ya kan? Nyeri menelan. Kemudian nanti ada demam juga kalau memang dia sudah berapa hari gitu, nanti dia bisa sampai demam juga. Kemudian bau mulut bahkan. Bau mulut. Iya, bau mulut bisa juga. Bisa kalau memang sudah terjadi komplikasi nyeri telinga misalkan, atau sinusitis bisa juga, pusing kepala bisa juga, badannya juga tidak nyaman bisa juga. Nah, yang paling agak beratnya itu nanti sampai bisa mengganggu pernafasan. Ada yang dinamakan obstructive sleep apnea atau keadaan apnea pada saat tidur. Nah, atau yang paling jelas terlihat itu apa? Ngorok. Ngorok itu berarti jadi salah satu indikator ada gangguan amandel atau gimana, Dok? Bisa. Jadi amandel bisa menyebabkan ngorok, tapi mengorok belum tentu.
belum tentu amandel, disebabkan amandel. Oh, Jadi penyebab ngorok kita harus evaluasi keseluruhan. Mungkin lehernya pendek, mungkin diameter lehernya memang sempit. Tapi bukan oleh amandel gitu. Jadi amandel bisa menjadi salah satu penyebab itu, gitu. Tapi bukan satu-satunya penyebab. Dok, tadi gejalanya salah satunya sakit di tenggorokan. Nah itu tadi kita kan sudah bahas juga tentang radang tenggorokan. Nah itu membedakannya gimana dok antara radang tenggorokan dan amandel? Kalau radang tenggorokan sama amandel itu kalau dari gejala hampir mirip ya. Kalau gejala ya, nah, gejalanya hampir mirip. Nah itu memang harus periksa ke dokter untuk lihat nah, yang meradang yang mana nih. Gitu. Kadang-kadang memang dua-duanya nih, gitu. Jadi kita nyebutnya tonsilofaringitis, radang amandel dan tenggorok. Tapi kalau dari gejala memang mirip gitu. Jadi mungkin kalau yang radang tenggorok biasa tidak disertai amandel atau tonsilitis itu mungkin tidak sampai menyebabkan mengorok itu tadi. Gitu. Iya. Kemudian bagaimana kemudian mendeteksi tadi sudah ya dok ya? Harus ke dokter berarti? Kalau untuk mendeteksinya di rumah ya paling rasa nggak nyaman itu aja, buat nelen agak sakit, terus agak kalau anak-anak tuh paling enak. Kalau anak-anak membedakan radang tenggorok sama amandel itu dia agak ada kesulitan makan biasanya, nggak mau makan atau badannya atau berat badannya sulit naik biasanya karena untuk nelen dia sakit dan sulit. Jadi sulit itu butuh usaha untuk nelen karena kan besar nih amandelnya, dia membesar. Bengkak gitu ya dok? Betul. Kalau membesar itu bahkan bisa sampai tengah gitu. Jadi nutup kan otomatis, ya kan? Mendesak gitu ya? Iya betul. Mendesak. Ini kan ukuran normal nih, ya. Ini ukuran normal. Nah, kalau dia membesar tuh dia bisa sampai tengah gitu loh. Jadi yang ini bisa sampai menonjol tengah, yang gitu ini ya? bisa sampai tengah. Nah, otomatis menutup. Betul. Okay. Ini misalkan ini pintu kan otomatis menutup. Nah, itu makanya untuk menelan dia sulit itu butuh usaha untuk menelan atau sakit untuk menelan. Jadi dia berat badannya bisa aja nggak naik. Pada anak-anak lebih gampang sih. Kalau orang dewasa kan kadang-kadang makan aja gitu kan, walaupun rasa nggak nyaman atau rewel. Itu paling gampang kalau anak-anak. Nah, kalau dewasa mungkin agak sulit sih memang untuk gejala. Berarti gangguan ini bisa menyerang segala usia? Betul, bisa menyerang segala usia. Tapi paling sering memang anak-anak malah justru. Dok, akibat dari penyakit amandel ini apa dok? Banyak sekali. Contoh yang tadi saya bilang, bau mulut misalkan. Tapi tidak satu-satunya penyebab juga bau mulut ya. Kemudian radang telinga tengah, betul, bisa saja menyebabkan itu. Kemudian sinusitis bisa juga. Atau tadi OSA atau obstructive sleep apnea atau keadaan di mana saat tidur itu kita tidak mendapatkan cukup oksigen. Nah, gejalanya kalau pas pagi bangun tidur itu kita kayaknya udah tidur semalaman tapi kok rasanya ngantuk ya. Nah, itu berarti ada saat-saat di mana kita tidak mendapatkan cukup oksigen pada saat tidur. Oke. Iya. Kemudian apakah ada, kalau di kanker kan ada stadium-stadium ya dok ya untuk penyakit ini. Kalau di amandel gimana dok? Paling ukuran. Kita melihat ukuran yang tadi saya sempat singgung ya. Jadi kalau ini normal, kita nyebutnya T11. T11. Terus nanti maksimal dia 4. T4. Ukurannya ya? Iya, 4 itu berarti sudah sampai garis tengah tubuh ini. Jadi yang ini 4 tuh maksudnya udah sampai sini, yang ini 4 sudah saling menutup. Atau kita nyebutnya juga kissing tonsil. Jadi tonsil kanan dan kiri bertemu nih, berciuman nih gitu. Makanya namanya kissing tonsil. Bersahabat gitu, ya. Nah, ada diantaranya otomatis ada T2 dan T3. Jadi T1 sampai T4, T1 itu normal, T1 normal, T4 paling besar, kemudian nanti kalau sudah dioperasi atau diambil T0. Itu tadi kan ada ukuran-ukurannya dok. Nah, cara mengatasinya gimana dok? Apakah harus selalu operasi? Oh enggak. Paling mudah di rumah nih ya, misalnya belum sempat ke dokter atau bagaimana, paling mudah minum yang cukup dulu. Air putih. Kadang-kadang kita kurang minum kan? Iya, air putih. Air putih jangan dingin, hangat atau suhu ruang boleh. Hangat atau suhu ruang boleh. Itu kita sarankan sih 8 gelas sehari ya kan.
Kemudian jaga kesehatan gigi mulut, rajin sikat gigi gitu. Terus kumur-kumur pakai air garam misalkan. Dan satu lagi itu ada, kalau misalkan ada itu gunakan pelembab udara yang ruangan itu, pelembab ruangan. Humidifier ya, humidifier. Itu karena pada saat kita bernapas itu kan, apalagi kalau kita pakai AC itu kering sebenarnya, udaranya tuh jadi kering gitu lah. Kalau kita hirup tambah kering otomatis gitu. Nah kalau misalkan sudah nyerinya bertambah parah, demam tinggi, sulit makan gitu kan, ya ke dokter. Nanti kita udah gejalanya sudah begini-begini, apakah ini ke arah misalnya bakterial atau virus atau gimana gitu. Apakah ada obat-obatan yang bisa mengempeskan? Itu kan artinya kayak membengkak gitu ya dok ya? Iya, jadi amandel itu. Iya betul. Jadi sebenarnya amandel itu kan tonsilitis atau radang amandel itu ada akut dan kronis. Akut dan kronis ya? Betul. Yang parah itu yang kronis. Yang parah tuh kronis, tapi kalau dia akut lagi. Jadi ada yang namanya kronik eksaserbasi akut. Jadi kondisi kronik tapi saat ini lagi akut. Jadi kondisi akutnya itu memerah ya, amandelnya tuh memerah sama membesar. Double gitu ya? Iya, memerah dan membesar. Nah, kalau kronik memerah doang? Kalau kronik justru dia nggak memerah, tapi dia besar. Besar. Dia besar dan bedanya kalau dia akut itu mulus nih. Permukaannya mulus, tapi kalau dia sudah kronik permukaannya kayak bulan, ada selokan-selokannya, apa ya, ada lekukan-lekukannya gitu. Nggak rata gitu ya dok ya? Iya betul, tidak rata. Nah yang masih bisa kempes biasanya yang masih awal-awal, yang masih akut nih, itu masih bisa kempes, kita obati dengan antibiotik yang sesuai gitu-gitu, nanti dia masih radangnya hilang, besarnya normal kembali, membaik gitu. Tapi kalau dia sudah kronik, umumnya kita harus memberikan misalkan kayak double antibiotik baru bisa kempes, atau udah kita kasih itu pun nggak bisa kempes, tapi memang radangnya hilang gitu. Radangnya memang hilang nih, cuma dia kemungkinan kecil untuk kempesnya kecil sekali. Kemungkinannya kecil banget untuk kempes. Nah kalau sudah kronik. Iya, kalau untuk dioperasi itu yang gimana dok? Kalau untuk indikasi operasi itu ada beberapa hal. Jadi misalkan jadi tidak semua misalkan datang radang operasi ya, datang radang terus operasi, nggak usah takut. Harus gitu. Didiagnosa dulu ya dok ya? Diagnosis. Yang kita lihat dulu frekuensi. Frekuensi itu maksudnya dalam setahun nih bolak-balik nyeri telan, bolak-balik demamnya udah berapa kali gitu ya. Ini saya sampaikan aja syarat-syaratnya, bukan syarat-syarat sih ya, indikasi gitu ya. Jadi kalau setahun terakhir dia udah lebih dari 7 kali radang nyeri telan berulang, demam gitu-gitu tuh, itu udah indikasi operasi. Atau kalau 2 tahun terakhir berturut-turut lebih dari 5 kali. Atau kalau yang 3 tahun berturut-turut lebih dari 3 kali, itu pasti sudah indikasi. Atau kalau pada anak-anak itu kejang demam berulang, kejang demam berulang, kita evaluasi sininya, kita bisa lakukan tonsilektomi atau operasi tadi. Kemudian misalkan kenapa sih kok sampai harus dioperasi? Karena daerah situ tadi kan memang saya bilang daya tahan ya, untuk imunitas ya. Tapi tidak satu-satunya, tidak satu-satunya organ. Nah kalau memang sudah begitu, kenapa sampai harus dioperasi? Karena situ sudah menjadi sumber infeksi. Bisa nyebar kan, kalau sumber kan namanya bisa nyebar. Itu diangkat atau digimanain dok? Diangkat semua, jadi nanti hilang. Hilang. Nah kalau hilang gimana dok? Sumber imunitas tadi? Ada organ lain, ada organ tidak full ini tok gitu. Kita semakin besar, itu semua organ-organ imunitas yang berperan itu akan bisa menggantikan yang di sini, dan ini bukan satu-satunya. Makanya saya dari jadi awal nggak ada masalah ya dok ya? Tidak masalah gitu. Nah, itu tadi sebagai sumber infeksi, sehingga ya udah sumber infeksinya harus kita hilangkan supaya infeksinya juga tidak menyebar. Tadi kan dokter menyebut amandel bisa terinfeksi. Mungkin kalau rokok sudah jelas ya, kalau kena virus, kena bakteri itu dari mana dok sumbernya? Kan dia di sini gitu.
Dari udara yang kita hirup. Udara yang masuk ya, oke. Betul. Misalkan ya zaman sekarang kita pakai masker ya. Tapi kan kadang-kadang kalau pas ini orang sebelah sana batuk, nah pas batuk atau pas ini dia ngeluarin bakteri atau virus, nah itu udah nyebar, kita hirup, nyebar masuk. Dari makanan mungkin kurang bersih juga bisa. Oh iya. Dok, tadi soal dioperasi, setelah dioperasi, kalau tidak dioperasi, penyakit amandel yang sudah kronis, yang harus diangkat, apa yang terjadi, Dok? Misalkan nggak dioperasi, gitu, misalkan nggak diambil, takut gitu atau apa gimana? Ya itu, yang pertama pasti dia akan berulang lagi, kan harusnya diambil nih, tapi enggak, ya paling dia akan mengalami episode terus-terusan, recurrent kita nyebutnya, terus-terusan begini. Tapi apakah sampai mungkin hal fatal, misalnya kematian, Dok? Bisa saja, karena gini. Bakterinya itu, misalkan, terutama yang bakteri ya, itu emang yang lebih menyebabkan komplikasi. Itu bisa menyebar sampai ke ginjal, sampai kita bilang namanya glomerulonefritis akut atau radang ginjal akut lah, gampangannya gitu. Itu bisa. Atau ke jantung, bakterinya sampai ke jantung menyebabkan demam rematik namanya. Gitu. Itu yang paling fatal, Dan kalau pada anak-anak cukup berbahaya juga sih, gitu. Lalu kalau misalkan juga tidak dioperasi, ya itu tadi, misalkan dia sudah sampai obstruksi atau menghambat, menyumbat, ya dia bakalan kualitas tidurnya kurang baik otomatis, karena pada saat dia tidur oksigennya yang tadi kan berkurang, kualitas tidur kurang baik mempengaruhi kualitas hidup pasti kan, paginya dia ngantuk kan, padahal mungkin harus kerja, harus sekolah. Kalau untuk dioperasi, apakah ada batas umur, Dok? Anak-anak boleh dioperasi? Boleh. Boleh ya? Boleh. Dari data itu bayi pun pernah boleh ada, ya? Asal indikasi tadi yang saya sebutkan. Jadi kita tidak membatasi umur, tapi tetap kita berdasar indikasi. Kemudian kalau perawatan pasca operasi, Dok, apa, Dok? Perawatan pasca operasi yang paling sering atau yang paling senang saya ungkapkan, terutama anak-anak ya, boleh minum es krim. Enak ya, Dok ya? Ya, betul. Setelah 24 jam pertama setelah operasi silahkan minum es krim atau yang dingin-dingin gitu kan, karena untuk membantu efek konstriksi atau menariknya pembuluh darah sehingga tidak perdarahan gitu. Membekukan gitu ya? Ya, gampangannya membekukan gitu. Nah itu es krim atau minum-minum yang dingin-dingin, makanan lunak yang dingin-dingin, itu awal-awal. Kemudian setelah itu boleh naik kayak bubur gitu-gitu boleh, tapi jangan terlalu panas. Jadi makanan minuman yang terlalu panas jangan dulu pada 3 hari awal setelah operasi. Terus nanti mulai latihan meningkat lagi jadi nasi, tapi kuah lauknya harus lauk yang berkuah dulu gitu-gitu, atau lauknya dicincang-cincang dulu gitu, jangan. Nah terus nanti lama-lama baru kembali ke makanan semula. Kemudian yang paling pantang, jangan dulu lah makan itu selama 7-10 hari itu. Pedes pasti. Ini asam, keripik. Gorengan-gorengan ya, minyak-minyak gitu. Gorengan, minyak, sama keripik, wafer. Mungkin anak-anak kan suka keripik, wafer sama apa sih? Yang model ciki-ciki gitu. Atau mungkin kayak pokoknya yang ada pengawet gitu ya, Dok ya. Pengawet, manis, sama ini. Yang kalau dikunyah jadi ada remahan. Ya, itu tuh jangan dulu karena ditakutkan menempel di situ atau menggores luka lagi gitu. Kan memang pernah ada kasusnya kan wafer waktu itu lagi perdarahan. Iya. Ya, Dok, tadi dokter kan menyebut ada beberapa jenis amandel ya, Dok. Nah, kalau amandel kita baik-baik saja, bagaimana cara menjaganya, Dok? Oke, misalkan kondisi normal gitu ya maksudnya ya, Mbak Uni ya. Kalau dalam kondisi baik-baik saja, tidak ada lagi radang atau tidak ada apa-apa, yang pasti kita harus melembabkan daerah sini gitu ya. Sama juga kita harus melembabkan daerah yang hidung. Nah, caranya banyak minum ya, banyak minum terutama air putih. Kemudian setelah itu menjaga kebersihan mulut, sikat gigi rajin, teratur gitu-gitu. Kemudian mungkin perlu ditambah obat kumur, boleh saja. Kemudian kalau bagi yang
perokok itu juga penting, kalau bisa dikurangi rokoknya. Kalau misalkan tidak bisa, ya itu sangat-sangat berpengaruh soalnya nanti akan ya gitu. Kemudian di luar itu kita menjaga makanan juga. Makanan yang terlalu pedas atau makanan yang goreng-gorengan itu juga bisa berpengaruh, jadi itu kita hindari. Lalu setelah itu pada anak-anak nih terutama hindari makanan yang manis-manis gitu. Iya. Baik dok, waduh dok, sudah banyak nih kita ngobrol. Sebelum mengakhiri dok, mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar atau pemirsa YouTube RSIA Anugerah di Kepoin Anugerah ini. Silakan dok. Baik, jadi untuk menjaga kesehatan amandel kita, baik yang di tenggorokan maupun yang di hidung, kita perlu menjaganya. Nah, caranya adalah dengan banyak minum air putih, kurang lebih minimal 8 gelas sehari. Kemudian setelah itu rajin menggosok gigi, bisa ditambahkan dengan obat kumur atau bisa juga dengan air dengan garam. Lalu setelah itu untuk anak-anak kurangi asupan yang manis-manis, entah permen, entah makanan manis, entah coklat, juga yang seperti snack-snack ringan yang kriuk-kriuk itu. Kemudian kalau yang perokok ya sebaiknya dikurangi. Kemudian di samping itu untuk yang hidung bisa dengan cuci hidung ya, ada yang namanya cuci hidung. Kemudian misalkan berpotensi ke area yang berpolusi atau misalkan tidak terlalu bersih ya gunakanlah masker gitu. Kemudian satu lagi yang sudah dioperasi, bagaimana menjaga aman bagian apa ya yang sudah dioperasi tadi dok? Oh, kalau yang sudah dioperasi sih biasanya aman ya. Aman ya. Cuma yang tidak aman itu bagian tenggorok. Justru tenggoroknya yang bagian belakang yang kemarin yang sudah pernah saya ceritakan tadi gitu kan. Nah itu kalau untuk itunya aman nggak masalah, tapi yang pasti untuk makanan yang kita asup juga harus dijaga sih. Gitu aja. Iya, baik dokter. Waduh, terima kasih sekali nih dok sudah ngobrol di Kepoin Anugerah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di sana. Terima kasih dok, selamat siang. Sama-sama.